Ih, seru banget nih gamenya. Ayo sedikit lagi kita menang. Ayo dong. Shalom adik Roy, sedang Oh, apa kamu? shalom kak. Lagi main game nih. Game apa itu? Perang-perangan. Tapi ingat, besok kan kamu ada ibadah. Jangan terlalu larut malam ya, nanti kamu kesiangan besok. Iya kak, satu kali lagi menang nanti Ya udah, langsung tidur. aku pergi dulu ya. Oke. Oke. Yeay, kita menang. Ah, ngantuk. Mau tidur ah. Ah, ngantuk. Tidur ah. Wah, di mana nih? Bagus banget. Wow, danaunya luas. Di sana juga ada gunung. Keren. Ini mimpi bukan ya? Ih, kayaknya mimpi deh. Mau deh ke sini. Di mana ya? Wah, bagus banget. Masih banyak pohon, nggak kayak di Jakarta. Udaranya seger lagi. Enak buat tidur. Ah, ada buaya, lari. Aduh, kemarin aku kenapa ya? Kok bisa mimpi buruk sih? Apa yang kurang ya? Aduh. Hai adik Roy. Halo kak. Kenapa kayaknya kamu kelihatannya gelisah banget? Iya, kemarin malam aku tidur mimpi buruk. Mimpi apa? Ada buaya. Ya ampun, coba kakak mau tanya, kamu berdoa nggak sebelum tidur? Aduh, kayaknya aku lupa deh. Iya, karena itu makanya mimpinya buruk. Kalau sebelum tidur harus berdoa dulu, biar Tuhan lindungi sepanjang kita tidur. Ya Roy, Oke kak. nanti malam sebelum tidur berdoa ya. Oke. Ya udah Roy, kan karena ini hari Minggu kita ibadah dulu yuk. Oke deh. Ayo yuk. Oke. Halo adik-adik. Halo semuanya. Halo Kak Diana. Halo kakak. Halo semuanya. Halo. Hari ini kita akan mulai ibadah kita lagi, tapi sebelumnya kita akan kenalan dengan pemain musik kita untuk minggu ini. Kita panggil kakak-kakak pemain musik. Ayo masuk. Halo kakak. Halo semuanya. Di sini ada Kak Mitro dan Bang Yeskiel. Kak Yeskiel. Kalau gitu kita akan mulai ibadah kita. Adik-adik yang di rumah boleh siapkan hati adik-adik dengan sikap yang baik untuk kita beribadah. Duduk yang rapi, kita mau fokus untuk memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan, juga membesarkan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita mau naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah sangat baik. Bapa, Engkau sungguh baik.
mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau seminggu yang lalu sampai pada hari ini, boleh lagi Tuhan kami beribadah, walaupun secara online, kami tetap bersyukur Tuhan, kami masih diberi kesempatan untuk beribadah. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami undang Roh Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami, yang menunaikan pujian kami, penyembahan kami di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan dari awal, pertengahan, bahkan sampai nanti pada akhirnya, Tuhan yang beracara dalam ibadah kami. Kami serahkan ibadah kami hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, adik-adik yang Haleluya. di rumah, semuanya boleh bangkit berdiri, kita mau naikkan pujian Aku Anak Raja. Haleluya. Haleluya. Semua boleh bergembira, semua boleh bertepuk tangan. Kita bernyanyi bagi Tuhan. Engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, 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 puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Takkan beranjak, takkan bergoyang, takkan beranjak, takkan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Takkan beranjak, takkan bergoyang, takkan beranjak, takkan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Haleluya. Kita angkat pujian kita kembali, Yesus jagoan kita. Haleluya. Haleluya. Ada Doraemon, ada Captain Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spiderman, ada Om Superman, ada kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat. Namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, namanya Yesus, jagoan kita. Sekali lagi. Ada Power Rangers, ada Doraemon, ada yang bilang dia hebat. Ada
Yesusku adalah harapanku, lawanku, idolaku untuk selamanya. Sekali lagi, ada Power Rangers, ada Bang Emon, ada Captain Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spider-Man, ada Om Superman, ada Captain Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, jagoan kita. Tuhan Yesusku, Tuhan Yesusku adalah jagoanku. Tuhan Yesusku adalah idolaku. Tuhan Yesusku adalah harapanku, lawanku, idolaku untuk selamanya. Haleluya. Tuhan Yesus jagoan dan idola kita semuanya. Haleluya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik akan undang untuk duduk kembali. Kita angkat penyembahan kita. Tuhan Yesus ajaib. Haleluya. Seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan yang menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Dari awal Kau Tuhan yang selamatkan.
Tuhan untuk memulihkan kami dan menjaga kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah mulai memuji-Mu Tuhan. Walaupun ibadah ini saat ini masih online Tuhan, tapi kami percaya kuasa Tuhan ajaib buat kami Tuhan Yesus. Tuhan berkasih juga guru sekolah minggu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Kau pakai dia lebih dalam lagi Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh guru sekolah minggu dapat bertumbuh di dalam hati anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan, kita telah memuji Tuhan, kita telah meninggikan nama Tuhan. Sekarang saatnya kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, minggu lalu Kak Kiki bawa cerita tentang mimpi juru minuman, di mana Yusuf mengartikan mimpi itu dalam penjara. Sekarang juga kakak mau cerita lagi tentang mimpi, dan Yusuf bisa mengartikan mimpi itu. Nah, hari ini kakak mau cerita tentang mimpi Firaun. Nah, di gambar itu kan ada gambarnya tuh. Ayat kita hari ini ceritanya dari Kejadian 41 ayat 1 sampai 57 ya. Tapi kakak nggak bacain semua. Jadi pada suatu hari Firaun bermimpi suatu yang aneh. Nah, di sini Yusuf masih dalam penjara ya. Nah, dia mimpi yang aneh banget. Dan dia merasa kok mimpi saya aneh banget sih. Nah, pada keesokan harinya, dia bilang sama semua pegawai di istana, cari siapa yang bisa mengartikan mimpi saya, kata dia gitu kan. Saya mau ada orang yang bisa mengartikan mimpi saya. Terus habis itu juru minuman ini tiba-tiba teringat. Next gambarnya. Juru minuman teringat, oh iya, saya waktu sedang di penjara ada seseorang yang bisa mengartikan mimpi saya. Nah, ini adalah juru minuman. Terus habis itu saya teringat, kalau misalkan ada seorang pemuda, seorang hamba Israel, kepercayaan kepala penjara itu, dia dapat mengartikan mimpi saya, dan mimpi saya itu jadi kenyataan, tepat seperti yang saya mimpikan. Nah, akhirnya Firaun mengirim utusan untuk memanggil Yusuf. Nah, lihat loh, akhirnya Yusuf dipanggil dari dalam penjara, dia dikeluarkan, dia bersyukur, dan dia menghadap ke Firaun. Ketika sampai di istana, ia dibawa menghadap Raja Firaun. Ia menyembah di hadapan raja. Terus Firaun berkata, next. Yusuf, aku telah bermimpi. Dan juru minuman mengatakan bahwa kau dapat mengartikan mimpi itu. Tapi kata Yusuf, saya sendiri tidak dapat, tetapi Allah yang menolong saya untuk mengartikan mimpi itu. Kemudian Yusuf Firaun menceritakan mimpi itu kepada Yusuf. Dia bilang begini, aku telah bermimpi, dalam mimpiku dikatakan, aku berdiri di tepi sungai Nil. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang gemuk badannya dan indah bentuknya, dan makan rumput yang di tengah sungai itu. Ini kakak bacain ayatnya ya, di ayat 19. Nah, itu lihat loh, ada gambar kan, ada lembu yang gemuk. Terus di ayat 19, tetapi kemudian tampaklah juga keluar 7 ekor lembu yang lain, kulit pemalut tulang. Nah, yang 7 lagi tuh jelek ya, badannya nggak gemuk, sangat buruk bangunnya dan kurus badannya. Tidak pernah kulihat yang seburuk itu di seluruh tanah Mesir. Dan di ayat 20, lembu yang kurus dan buruk itu memakan ke-7 ekor lembu yang gemuk yang mula-mula. Nah, di gambar itu lihat loh, yang lembu yang kurus memakan lembu yang gemuk. Nah, lembu-lembu itu masuk ke dalam perutnya. Tetapi walaupun telah masuk ke dalam perutnya, tidaklah kelihatan sedikit pun tandanya. Bangunnya tetap sama, buruknya sama seperti semula. Nah, itu adalah mimpi Firaun yang pertama.
Next, ternyata Firaun mempunyai memiliki mimpi 2 kali. Nah, dia mengalami mimpi 2 kali. Mimpi yang kedua ini, kakak bacain ya, ayat 22. Selanjutnya dalam mimpiku itu, kulihat timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang berisi dan baik. Nah, itu ada 7 bulir gandum yang berisi dengan baik, ada 7. Nah, itu udah pasti ada 7. Nah, tetapi kemudian tampak juga tumbuh 7 bulir yang kering, kurus dan layu oleh angin timur. Nah, 7 lagi gak ada gandumnya, kering banget. Bulir yang kurus itu memakan ke-7 bulir yang baik tadi. Nah, itu adalah mimpi Firaun. Dia merasa mimpi aku aneh banget. Nah, akhirnya Yusuf mengartikan mimpinya. Next, Yusuf berkata bahwa mimpi itu, di ayat 25, kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Nih, next gambarnya. Ketujuh ekor lembu yang baik itu ialah 7 tahun. Dan ke-7 bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Kedua mimpi itu sama. Ke-7 ekor yang kurus dan buruk yang keluar kemudian, maksudnya 7 tahun. Demikian pula ke-7 bulir gandum yang hampa dan layu oleh angin timur itu, maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Next. Nah, akan ada 7 tahun kelaparan. Terus, dan dia merasa bahwa arti yang Firaun ucapkan ini sangat benar adanya. Terus next, Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Nah, Yusuf menganjurkan tuan Firaun untuk memilih seorang yang bijaksana. Jadi Firaun harus menyimpan semua gandum, lembu-lembu, daging untuk sebagai bekal nanti di 7 tahun kelaparan yang akan datang. Jadi Firaun harus memilih orang yang dapat mengatur pembangunan gudang-gudang yang besar untuk menyimpan semua gandum yang dikumpulkan rakyat. Jadi nanti pas 7 tahun kelaparan mereka nggak kelaparan. Nah, terus Firaun berkata sama hamba-hambanya, di mana ya kita dapat mencari orang yang lebih baik untuk melakukan hal ini? Kalau bukan Yusuf, kata dia gitu. Kemudian ia berpaling dengan Yusuf. Yusuf, karena Allah telah menjelaskan mimpi itu kepadamu, maka kamu akan kujadikan sebagai orang yang bijaksana. Kata dia gitu kan. Next. Nah, akhirnya Yusuf dijadikan orang yang terbesar di seluruh kerajaan itu. Yusuf menjadi orang yang sangat penting di istana Firaun. Lalu Firaun memberikan cincin, pakaian yang indah, dikasih cincin, dikasih kalung kepada Yusuf. Karena Yusuf menjadi seorang yang penting di istana itu. Dan next, Yusuf juga naik sebuah kereta dan semua orang berlutut di hadapan Yusuf. Yusuf menjadi orang yang sangat penting karena ia diberikan oleh Tuhan suatu talenta, suatu karunia di mana ia dapat mengartikan mimpi. Dan ia berbaik hati kepada semua rakyat di Mesir. Dan ia mengelilingi semua negeri sambil menaiki kuda itu dan menyimpan makanan dalam gudang-gudang besar yang telah dibangun. Ia juga mengasihi semua rakyat dan dia tidak pernah sombong, dan Allah juga selalu tambah mengasihi Yusuf. Allah tidak pernah melupakan Yusuf. Allah menyertai Yusuf ketika di dalam penjara, bahkan di dalam istana juga Yusuf selalu disertai Tuhan karena Yusuf anak yang baik, anak yang takut akan Tuhan. Allah selalu menolong Yusuf. Nah, itu cerita kakak hari ini, di mana Yusuf memiliki karunia atau suatu kepintaran atau berkat dari Tuhan, di mana ia dapat mengartikan mimpi, dari mimpi juru minum, sekarang mimpi Firaun. Dan dia, karena apa? Karena Allah memberkati dia.
Allah menyertai dia. Kenapa sih Allah menyertai Yusuf? Karena Yusuf anak yang baik, anak yang takut akan Tuhan, anak yang tidak pernah melupakan Tuhan. Bahkan dimanapun Tuhan selalu menyertai Yusuf. Jadi kakak mau sampaikan kepada adik-adik bahwa kita harus selalu jadi anak yang baik. Karena kalau kita menjadi anak yang baik, Tuhan akan selalu memberikan kita apapun yang terbaik dari Dia. Dan Dia akan selalu memberikan segala perkara yang baik kalau kita percaya kepada Allah. Nah, itu adalah cerita kakak hari ini. Coba nanti kakak kasih pertanyaan ya. Nanti adik-adik jawab di kolom komentar jawabannya. Siapa yang paling cepat pertama dapat hadiah dari kakak. Pertanyaannya adalah, apa isi mimpi Firaun yang kedua? Apa mimpi Firaun yang kedua? Pasti tahu dong. Nah, dijawab ya dan diketik di kolom komentar. Oke? Sekali lagi ya pertanyaannya. Apa mimpi Firaun yang kedua? Isinya apa? Mimpi apa ya dia? Nah, jawab ya di kolom komentar. Siapa yang paling cepat dan benar, kakak kasih hadiah. Oke? Nah, itu adalah cerita kakak hari ini. Kakak mau semua anak-anak percaya sama Tuhan dan selalu menjadi anak yang baik di hadapan Tuhan, di hadapan papa mama, di hadapan semua orang. Nah, satu ayat yang mau kakak bacain ya, ayat emas kita. Markus 11 ayat 22. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Itu doang. Percayalah kepada Allah, maka kita akan mendapat hal-hal yang baik kalau kita percaya dan menjadi anak yang baik. Terima kasih adik-adik, jangan lupa ya dijawab pertanyaannya dan jawabnya di kolom komentar. Haleluya. Kakak mau mengundang kita nyanyi lagu pujian Aku Percaya Tuhanku Dahsyat. Karena kita percaya kepada Tuhan bahwa Dia akan memberikan hal yang terbaik untuk kita semua. Haleluya. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan sekali lagi aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkati. Kau turun tangan, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami telah belajar tentang kebenaran firman-Mu. Kami mau percaya kepada Engkau Tuhan. Engkau akan selalu memberikan perkara yang baik dalam hidup kami. Engkau akan selalu menolong kami dalam setiap kehidupan kami Bapa. Tuhan, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini, biarlah itu menjadi pelajaran bagi kami, menjadi
kekuatan bagi kami Bapa sebagai anak-anak Tuhan. Berkati anak-anak sekolah minggu, berikan mereka kepintaran, kesehatan daripadamu Bapa. Terima kasih Bapa, kami telah mengakhiri ibadah kami ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.